Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesannya adalah banyak cara tersedia, gunakan cara Tuhan. Nah ini sudah disampaikan Bapak Gembala waktu hari Minggu, kita sudah mendengar penjelasannya, apa yang menjadi latar belakangnya, yang dimana pesannya diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah dari pesan yang kita terima ini ketika saya merenungkan, ya, tentu ini menegur setiap kita, mengingatkan kita juga bahwa kita harus selalu ingat bahwa cara Tuhanlah adalah cara yang pastinya selalu terbaik, jalan yang terbaik. Ya, nah kemarin waktu saya pulang dari gereja ini, udah deket rumah, tinggal belok, kebetulan berhenti di stopan. Terus saya melihat ada dua ibu, enggak ibu-ibu sih, mungkin masih remaja lah ya. Mereka mau menyeberang, padahal di depan situ tuh ada tangga gitu ya. Tangga yang sudah diperbaiki rapih ya oleh maksudnya Pemda setempat. Tinggal nyebrang, tapi mereka ambil jalan yang susah. Mereka menyeberangi kali, padahal tangga itu di situ. Ya, di sini jalan ada taman, mereka melompati taman, terus ada kali harus nyebrang, baru nyebrang jalan. Saya pikir, ya kadang-kadang ada banyak jalan, banyak cara yang tersedia, begitu mudahnya. Tapi kenapa nggak dipikir nggak mau nempuh jalan yang lebih gampang? Tinggal jalan beberapa langkah, udah tinggal nyebrang. Nah dari situ saya berpikir, apalagi kalau mungkin sekarang kita kaitkan dengan sebagai orang percaya. Ya. Ketika kita ada dengar pesan Tuhan, ketika terima firman Tuhan, apa sih yang respon apa sih yang kita lakukan? Ya kemarin sudah dijelaskan, kadang-kadang kita suka berpikir terlalu ribet. Hal-hal yang mudah atau hal yang harus kita lakukan tapi dibuat nggak mau dan lain sebagainya. Nah dari situ kita belajar ya. Nah kalau kita kembali baca inti pesan Tuhan, kita diingatkan apa nih? Melalui pesannya ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ya umatnya tentang nilai ketaatan kepada Tuhan dan harga sebuah penundukan kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya. Jadi Tuhan lagi mengingatkan tentang nilai ketaatan. Ya, ketaatan kepada Tuhan dan harga sebuah penundukan kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya tanpa perlu menawarnya. Dengan sesuatu yang lebih sulit agar terlihat lebih rohani ataupun menukarnya dengan sesuatu yang lebih mudah. Hormat dan takut kita akan Tuhan itu diukur bukan dari hal-hal tampilan luar yang dibuat seolah-olah sakti atau tampak terlihat agamis. Namun dari seberapa kita taat dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Nah, ini yang sedang Tuhan tekankan. Jadi kita harus ingat, ini yang Tuhan lagi tekankan buat kita lewat pesannya ini. Nah, pagi hari ini saya nggak panjang-panjang, prinsip apa yang perlu ya untuk kita pahami lagi. Ya, prinsip apa lagi nih yang bisa untuk kita renungkan. Kalau kemarin kan kita diingatkan lewat pesan Tuhan ini, bagaimana kita semua diingatkan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, penundukan pada Tuhan dan perkataannya adalah hal yang mutlak, bukan suatu pilihan. Jadi sudah jelas ya, hal yang mutlak. Bukan lagi sebuah pilihan, lakukan nggak ya. Tapi hal yang harus, ya jawabannya udah pasti, harus kita lakukan. Ya nggak ada tawar-menawar lagi, karena mutlak. Ya. Nah pagi hari ini ketika saya renungkan tentang pesan Tuhan ini, yang saya dapat yang mungkin dari pengalaman yang pernah saya alami ya, maksudnya saya dan istri alami ya, saya sudah sering mengatakannya di atas mimbar ini waktu ketika waktu istri saya kehilangan pita suara ya, di situ bagaimana saya datang berdoa sama Tuhan, Tuhan cuma bilang seberapa engkau percaya. Nah percaya itulah yang ketika saya renungkan ya kadang-kadang kalau ikuti cara Tuhan banyak kali mungkin sebagai orang percaya, termasuk saya, kadang-kadang nggak percaya.
caranya Tuhan itu kok begini ya, kok begitu ya. Nah itu yang saya renungkan lagi. Ya. Karena ketika Tuhan seberapa engkau percaya, di situ saya langsung berkata, Tuhan apapun yang engkau mau lakukan, lakukan. Ajar aku untuk tetap percaya, berpegang teguh. Ya, akan apa yang Tuhan mau lakukan. Caranya gimana nggak tahu. Ya, karena kan namanya pita suara kalau ngomong aja cuma beberapa menit udah langsung hilang. Ya, langsung begitu seperti itu. Dan itu berlangsungnya kan cukup lama, bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan. Ya, bayangkan 3 bulan nggak bisa bicara lancar seperti itu, apa yang istri saya rasakan gitu. Tapi kan perjalanannya itu adalah sebuah proses yang harus saya lalui, istri saya juga lalui gitu. Jadi nggak mudah ya, untuk menghadapinya itu nggak mudah. Bagaimana kita percaya. Makanya poinnya adalah penundukan pada Tuhan dan perkataannya adalah sebuah sikap untuk percaya sepenuhnya. Tanpa ada keraguan apapun. Seberapa kita percaya akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan, tanpa ada keraguan. Tentang janji-janjinya. Ketika atau mungkin waktu kita ada terima sebuah nubuatan, seberapa kita percaya, kita pegang. Atau mungkin ketika kita terima firman Tuhan, yes, ya kita aminkan. Kemudian seberapa kita mau pegang firman itu, kita percayai firman itu, kita hidupi firman itu, nggak mudah ternyata. Ya, karena ada perjalanan yang harus kita lalui, ya ada prosesnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Itu kan jelas Elisa menyuruh seorang suruhan ya kepadanya mengatakan pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Kalau saat ini posisi Bapak Ibu dan saya ada di dalam posisi sebagai seorang Naaman. Punya kedudukan jabatan sebagai seorang panglima. Disebut sebagai pahlawan. Waktu kita datang, ya, waktu kita mungkin pertama kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Bagaimana Naaman membawa surat dari Raja Aram untuk disampaikan kepada Raja Israel. Kemudian dia akhirnya mengunjungi tempat di mana Nabi Elisa ada. Sambutan yang muncul seperti itu. Sebagai seorang pejabat, umumnya kalau kita lihat pejabat yang punya kerendahan hati itu boleh dikatakan sangat sedikit. Lebih banyak orang yang tinggi hati. Ini loh, aku tuh punya jabatan penting, panglima. Ya, begitu disambut dengan cara seperti itu, jelas. Ya, rasanya saya kalau saya dalam posisi sebagai Naaman nggak terima dengan apa yang diperlakukan. Saya datang baik-baik, ya, ingin disembuhkan, ibaratnya seperti kan dari sakit yang dialami, kemudian kok disambutnya nggak nongol, cuma disampaikan melalui seorang suruhan lagi. Ya, waduh, pasti apa yang ditunjukkan seorang Naaman ini ya seperti itulah. Dia jadi gusar, panas hati, ada rasa marah ya. Karena apa? Aku ini kan orang penting juga gitu di kerajaanku. Masa sih orang ini seperti nggak tahu aturan gitu. Gimana nyambut tamu dan sebagainya ya. Mungkin akan muncul hal-hal seperti itu. Dan banyak muncul lagi pikiran-pikiran pada saat itu. Hal-hal yang kurang lebih jadi negatif. Mau lihat mukanya Nabi Elisa seperti apa aja nggak kelihatan. Tapi cuma orang suruhannya. Nah, dari sikap ini ketika disampaikan apa yang Nabi Elisa sampaikan, suruh mandi 7 kali, apakah kalau kita sebagai seorang Naaman langsung kita bisa percaya perkataan dari Nabi Elisa ini? Pasti kita benar. Orangnya aja gak nongol, masa saya harus percaya 100% saya langsung melakukan? Enggak lah. Ya. Makanya muncul kan kalimat berikutnya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11. Bagaimana dia tunjukkan, ya, setidak-tidaknya ada karakter sebagai seorang yang punya jabatan. Dia gusar, ya. Aku sangka bahwa setia dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan, bukankah dia di ayat yang ke-12, Abana dan para sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel.
Jadi kan kita bisa bayangkan kenapa sampai seorang Naaman mengucapkan hal tersebut. Tentu dalam perjalanannya dia, ya, untuk bertemu pertama dengan Raja Israel dan kemudian diarahkan ke Nabi Elisa. Di dalam perjalanan mungkin dia melihat sungai-sungai di sini kok kayaknya jauh dibandingkan yang ada mungkin di negeri dia. Makanya dia katakan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Itu aja udah terpikiran, wah masa sih saya harus nyemplung di sini ya? Ya, udah jelas nggak terima, ya, nggak terima dengan hal tersebut. Tapi hal yang luar biasa adalah bagaimana seorang panglima dia bisa mengendalikan emosinya yang lagi panas hati ini, ya, cukup terkontrol lah ibaratnya, ya. Karena apa? Dia ya jelas bersyukur punya bawahan, ya, punya pegawai-pegawai yang berani. Ini luar biasa pegawai-pegawai ini, berani untuk mengatakan sesuatu, memberikan pendapatnya, ya. Menyatakan pendapatnya kepada sang tuan. Biasanya kan kalau yang namanya bawahan atau pegawai-pegawainya, ketika mereka melihat pemimpin mereka seperti itu, wah bisa aja nama John, udah panglima kita serbu aja, kita habisi aja. Ini orang nggak tahu sopan santun, bisa aja seperti itu ya. Tapi kan nggak dilakukan. Nah, bagaimana sikap dari seorang Naaman kalau dia harus mempunyai satu sikap percaya ya dengan sepenuhnya. Memang gak mudah pada saat itu. Tapi pada akhirnya kita tahu Naaman mau melakukannya. Ya, Naaman benar-benar dia punya sebuah kerendahan hati untuk mau melakukannya. Seorang panglima. Karena apa? Karena dia dengar pendapat dari pegawai-pegawainya. Ya, ini luar biasa sekali sebetulnya. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima. Ya. Nah, belajar dari peristiwa Naaman ini, apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Kalau tadi saya katakan penundukan pada Tuhan dan perkataannya adalah sebuah sikap untuk percaya sepenuhnya tanpa ada keraguan apapun. Percaya pada apa? Ya, tentu percaya pada firman Tuhan. Percaya kepada perintah Tuhan atau perkataannya Tuhan. Percaya kepada tuntunannya Tuhan. Ya. Percaya akan ketetapan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Nah, kita kan di tempat ini setiap minggu kita terima pesan Tuhan. Tuhan terus tuntun dari minggu ke minggu, dan kalau kita terus ya mengaitkan satu dengan itu kan seperti sebuah pesan yang terus ya menuntun kita langkah demi langkah. Nah, masalahnya respon kita tuh apa sebagai orang percaya? Ya. Sikap apa sih yang bisa kita tunjukkan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Waktu kita dengar yang namanya firman Tuhan, waktu kita dengar yang namanya pesan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak orang mungkin berpikir, itu kan bukan buat aku firman Tuhannya. Masa bodoh gitu. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya. Ada juga orang yang mungkin dia berkira dia terima, udahlah nanti aja dilakukannya, dia tunda. Ya. Makanya kalau kita renungkan, ya, bukankah ada firman Tuhan? Ya, di Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan begini, apabila kamu mendengar suaranya, jadi kan apabila kamu mendengar suaranya. Nya di sini huruf besar. Maksudnya apabila kamu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bukan artinya kita langsung dengar secara audible gitu. Tapi lewat mungkin orang yang menyampaikan. Lewat Bapak Gembala. Ya, lewat hamba-hamba Tuhan. Ya, kita lagi dengar firman Tuhan. Terus di situ dikatakan janganlah keraskan hatimu. Itu artinya apa kira-kira makna dari kalimat tersebut? Artinya kan bahwa hal itu mengingatkan kepada kita semua. Bahwa melalui ayat yang tadi kita dengar ini, kita dapat menangkap apa yang jadi keinginan Tuhan. Ya. Di situ kan dikatakan pada hari ini. Jadi bukan besok, bukan nanti, tapi dikatakan pada hari ini. Berarti kan saat ini juga. Ya.
Artinya kita belajar, oh itulah yang menjadi keinginan Tuhan, ya, waktu kita umatnya mendengar perkataannya. Jadi Tuhan ingin kita menjadi umat yang segera untuk melakukan firman-Nya, ya. Jangan suka menunda-nunda. Nah, ini menjadi perenungan buat setiap kita semua, ya. Bapak Ibu tentu ingat satu kisah di dalam Perjanjian Lama di Alkitab, ketika Ishak satu waktu di negeri di mana dia tinggal terjadi kelaparan. Kelaparan itu kan dikatakan bukan kelaparan yang baru pertama kali, tapi udah terjadi sebelum-sebelumnya di zaman Abraham. Nah, Ishak pun mengalami di masa hidupnya, mengalami namanya kelaparan. Kemudian tentu dia berpikir, ada banyak cara untuk mengatasi kelaparan, supaya bagaimana keluarga yang aku bawa ini nggak mengalami kelaparan yang sedang terjadi. Dia akan berpikir, apakah lebih baik aku pergi ke negeri lain ya, ke negeri orang lain. Dia berpikir akan pergi ke Mesir. Tetapi pada saat itu datang firman Tuhan. Jangan kau pergi, tinggallah, aku akan memberkati. Dan apa yang Ishak lakukan? Apakah dia menunda-nunda? Enggak, dia segera melakukannya. Ya, ini yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita belajar dari hal ini, ada beberapa respon dari orang percaya, ya, waktu mendengar yang namanya firman Tuhan. Apa aja responnya? Yang pertama, waktu mendengar firman Tuhan, bisa saja orang percaya tersebut tidak mengindahkannya. Yang saya katakan tadi, masa bodoh. Itu mah urusan hamba Tuhan lah, bukan urusan aku. Aku mah cuma jemaat. Enggak, setiap orang yang mendengar firman Tuhan harus belajar mendengar dan kemudian melakukannya, tidak mengindahkannya. Ya. Yang kedua, ada orang juga yang waktu dia udah dengar firman Tuhan, dia kemudian berpikir, dia renungkan, udahlah nanti aja lakukannya. Ya. Dan akhirnya waktu dia udah tunda, pada akhirnya dia benar-benar enggak melakukan. Ya. Lupa, firman itu lupa. Dia tidak melakukannya sama sekali, enggak ada satupun yang masuk di dalam hati. Akhirnya ya tidak melakukan. Tapi yang ketiga ada juga orang yang dia menunda, tapi kemudian berjalannya waktu, dia langsung ingat, oh iya, aku diingatkan dengan pesan Tuhan ini, aku harus begini. Berarti aku harus lakukan. Dan kemudian dia lakukan, dia mau untuk melakukannya. Akhirnya dia melakukannya. Tapi ada juga orang yang benar-benar luar biasa. Dia dengar firman Tuhan, dia tangkap, dia nggak menunda-nunda, dia segera melakukannya. Ada juga orang yang seperti itu. Tapi boleh dikatakan mungkin hari-hari ini sangat-sangat sedikit. Bukannya nggak ada, tapi sangat-sangat sedikit. Tapi maukah kita ada di dalam kelompok orang yang keempat ini? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita tangkap langsung tanpa berpikir panjang, kita lakukan. Makanya di poin dari hal ini, ya saya mengambil satu kesimpulan, ada hal yang bisa kita ambil. Bagaimana kalau tadi saya katakan sikap atau tindakan orang percaya yang bagaimana sih harus dilakukan waktu dengar firman Tuhan. Ya lakukan aja sekarang. Ya. Pikirkannya baru nanti belakangan gitu. Ya. Kalau mau dengar istilah kerennya, do it now, think later. Ya. Jadi waktu dengar firman Tuhan, ya udah pokoknya lakukan aja. Nantinya ya udah jangan dipikirin. Ya. Nah itulah yang pada waktu itu Isa lakukan. Ketika dia dengar firman Tuhan, kamu harus tetap di sini. Aku akan berkati engkau. Aku akan buat engkau menjadi orang yang luar biasa begini. Dan apa yang Isa lakukan? Dia dengar, dia lakukan, ya udah. Kemudian di situ dikatakan menaburlah Ishak. Dan hasilnya apa? Enggak pernah dia pikirkan. Hasilnya kan begitu luar biasa, ya. Nah, yang sering kali jadi masalah buat kita sebagai orang percaya hari-hari ini, ya. Yang mungkin ada kebanyakan dari orang percaya yang tidak terlalu mau melakukan kebenaran firman Tuhan atau menunda-nundanya. Nah, kira-kira ketika kita renungkan, kenapa ya masih ada orang percaya yang tidak mau melakukan? Kira-kira apa penyebabnya? Ya. Orang-orang percaya ini tidak mau melakukan ketika dia dengar firman Tuhan.
ketika dia dengar yang namanya kebenaran, tahu kebenaran tapi tidak mau dilakukan. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena orang percaya ini dia nggak pernah mau untuk menempatkan firman Tuhan itu di tempat yang seharusnya sebagai pribadi Tuhan itu sendiri yang sedang berbicara. Jadi waktu dia dengar firman, firman itu kan cuma tulisan, cuma kata-kata yang dibuat menjadi sebuah buku. Kadang-kadang mungkin ada orang yang terlalu berpikir secara logika. Ya. Logikanya itu jalan. Itu kan cuma tulisan, ya. Udah nggak perlu ditaati. Itu kan cuma nasihat aja, nasihat dari orang yang bijak, ya. Yang perlu untuk ditimbang-timbang harus begini, harus begitu. Nggak perlu lah. Kadang-kadang ada ya muncul pendapat-pendapat yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya orang itu berpikir yang menyampaikannya juga bukan seorang hamba Tuhan kok. Yang apalagi hamba Tuhan yang terkenal. Orang itu yang menyampaikan cuma ya manusia yang biasa-biasa aja. Ya walaupun dia hamba Tuhan tapi nggak terkenal tuh. Ada juga orang-orang yang mungkin waktu dia dengar firman Tuhan, kadang-kadang suka melihat siapa nih yang jadi pembicaranya. Si ini mah nggak seru, ya dan sebagainya. Nah, ketika orang percaya bersikap seperti itu aja, itu udah nggak menempatkan firman itu sebagaimana seharusnya, sebagai pribadi Tuhan yang sedang berbicara dalam hidupnya. Jadi kita harus melihat kembali, memeriksa diri kita kembali, ya. Di tempat ini kita diajarkan siapapun yang berbicara, itu adalah apa yang Tuhan sedang ajarkan buat kita. Dan kita bersyukur kalau di tempat ini kita dapat pesan bahwa gembala datang sama Tuhan untuk dengar pesan Tuhan. Kemudian kalau kita di hari Minggu ibadah juga, enggak sembarang orang ya yang dipilih untuk bisa berbicara. Itu kita harusnya bersyukur. Kenapa? Di situ kita lagi diajar, ya, diajar untuk bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kedewasaan rohani sebagai orang-orang percaya, bertumbuh imannya, bertumbuh rasa percayanya ketika dengar firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada kisah Naaman ini, apa sih yang kadang-kadang membuat kesal dari seorang Naaman, ya? Dengan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Apalagi yang menyampaikannya itu kan dikatakan suruhan, ya bukan Nabi Elisanya, cuma suruhan. Ya, Bapak Gembala sudah jelaskan waktu hari Minggu, karena dia merasa apa yang dia dengar nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya. Dia berpikir, kenapa harus mandi di sungai Yordan, di Abana, di Parpan, dan sungai-sungai di Damsik jauh lebih baik. Mungkin dia berpikir, itu lebih bersih kok. Di sini keruh-keruh seperti itu, aduh enggak deh gitu. Mungkin dia merasa jijik seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa merenungkan kenapa hal ini terjadi. Ya karena memang Naaman belum paham. Ya, Naaman nggak memahami maksud dari apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Sampai akhirnya dia berpikir enggak lah, ya muncul perkataan-perkataan yang seperti itu. Nah yang kedua, Naaman menganggap bahwa perintah yang disampaikan dari Nabi Elisa ini melalui seorang suruhannya, itu kan cuma berasal dari seorang nabi, ya, atau setidak-tidaknya orang bijak lah, ya, untuk memberikan nasihat, memberi saran, ya, dan rasanya buat seorang Naaman sebagai seorang panglima adalah wajar. Dia berpikir saya nggak perlu menuruti apa yang dikatakannya karena itu bukan kewajiban. Ya, bisa aja dia berpikir seperti itu. Ya, tetapi tadi di awal sudah kita lihat bagaimana pegawai-pegawai ini punya keberanian yang luar biasa, memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, seorang tuannya, ya. Untuk bisa melakukan ya, apa yang diperintahkan. Tuhan kalau ini kan perintahnya kan sebetulnya nggak terlalu sulit. Waduh, kadang-kadang mungkin kalau kita renungkan, iya ya punya keberanian yang luar biasa. Ya,
pegawai-pegawainya. Coba kalau yang namanya pemimpin, dia pemimpin yang arogan, dia akan berpikir, siapa kamu memberi nasihat sama aku seperti ini? Enggak lah. Ya, kalau seorang pemimpin seperti itu, wah, boro-boro didengar. Atau mungkin pegawai-pegawainya nggak punya keberanian untuk menyampaikan hal itu. Ya, nah, tapi di sini luar biasa. Bagaimana seorang Naaman dia mau mendengar, ya, mau mendengar apa yang dikemukakan oleh pegawai-pegawainya. Akhirnya dia lakukan juga. Ya, dan mungkin seperti yang tadi. Respon dari orang-orang yang waktu dengar firman Tuhan. Dia tunda, kemudian dia dengar dulu, akhirnya dia mau lakukan juga. Ya. Nah, disinilah ya kita belajar sesuatu. Kita juga ingat satu kisah tentang Musa. Musa kan satu saat waktu dia lagi ada di padang, lagi menggembalakan kambing domba. Kemudian dia melihat ada satu semak belukar, wah menyala-nyala, apa ya? Nah kemudian dia hampiri, nah kemudian bagaimana dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu ngalami perjumpaan dengan Tuhan kita kan tahu kisahnya. Tuhan menyuruh Musa, kamu pergi ya ke Mesir, kamu bawa bangsa Israel untuk keluar dan sebagainya. Wah alasan Musa kan, Tuhan aku kan gak bisa ngomong, berat lidah. Ibaratnya aku gak mampu, aku takut Tuhan. Ya dan lain sebagainya. Aku nggak pandai bicara lah Tuhan. Udah aja orang lain aja. Kurang lebih mungkin seperti itu yang disampaikan. Ya. Tapi bagaimana pada akhirnya Tuhan tuntun dia untuk dia bersegera pergi. Dan waktu Musa terima perintah Tuhan itu, apa yang dia lakukan? Ya dia pun nggak menunda-nundanya. Ya udah dia lakukan aja. Ya. Karena Tuhan memberikan arahan. Ada Harun yang nanti akan mendampingi engkau, Harun yang nanti akan berbicara dan sebagainya. Ya udah dia sedikit tenang, oke lah Tuhan, aku mau melakukannya. Nah itu yang kita bisa belajar. Waktu kita dengar firman Tuhan, udah jangan berpikir panjang-panjang, berpikir yang enggak-enggak, lakukan aja. Ya, lakukan aja sekarang ya tanpa kita menunda-nundanya. Nah yang kedua, waktu kita dengar firman Tuhan, ya, tindakan apa lagi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya jalani setiap proses yang Tuhan mungkin izinkan atau mungkin yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, ya. Sesuatu yang mungkin enggak mudah, ya. Tentu dengan sebuah mentalitas yang kuat. Jadi waktu kita terima firman Tuhan, kadang-kadang kan firman Tuhan itu kan menegur. Ya. Sesuatu yang wah dari tadinya mungkin kondisi kita rasanya, aduh begitu harus melakukan, aduh rasanya susah. Nah kita lakukan aja. Ya. Kita mau melakukan, nah waktu kita lakukan itu tentu ada sebuah proses panjang yang harus kita lalui. Seperti yang saya katakan tadi waktu istri saya ngalami kehilangan pita suara itu, nggak bisa ngomong, ya, harus kehilangan usaha, ya, kemudian belum lagi omongan-omongan yang sedikit memojokkan, ya, saya dan juga istri, ya, yang seolah-olah kan kita seperti orang yang direndah, ngapain doa setiap hari seperti itu, buktinya, nah seperti itu, nah kadang-kadang itu menjadi intimidasi, ya. Tapi itu adalah sebuah proses. Waktu saya sudah berkata, Tuhan apapun cara yang kau akan lakukan, aku akan tetap percaya. Ya. Dari situ itu salah satu titik balik bagaimana dalam mengiring Tuhan, saya menjadi orang yang selalu percaya penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti enggak pernah ya Tuhan lalai. Ya. Dan waktu sampai harus kehilangan apapun, ya kita tetap datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun dari dokter yang berkata tidak usah operasi, kemudian diberikan vitamin dan sebagainya, itu dijalani ya dalam sebuah ketaatan. Tapi apakah ketaatan itu, oh setelah kita ngalami hal ini tuh wah langsung luar biasa. Ya, oh nggak perlu dioperasi, karena saya tahu waktu datang ke dokter, dokter katakan, kamu harus endoskopi melalui hidung. Ya,
Nanti dimasukkan alat, nanti dilihat, nanti tinggal digunting aja seperti itu. Saya udah tahu bahwa istri saya ngalami satu ketakutan ketika harus dengar, aduh ada alat lagi yang harus dimasukkan ke lewat hidung. Karena ya 2 tahun sebelumnya kan pernah dimasukkan juga alat endoskopi, ya. Waktu pencernaannya saluran pencernaannya ngalami masalah. Nah waktu udah kebayang itu aja udah langsung takut. Udah saya katakan datang aja sama Tuhan. Tuntunan Tuhan ya selalu ada. Tapi harus dilalui. 3 bulan kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui ya. Kadang-kadang belum dapat kekuatan firman Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berbicara lewat Mazmur 126. Ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, itu bagaimana waktu dapat firman itu ya udah kita hidupi terus. Ya. Sampai kapan nggak tahu. Terus berjalannya waktu 3 bulan lebih lah. Satu saat ketika saya dan anak saya waktu itu pergi olahraga badminton. Pulang dari sana tiba-tiba udah dengar suara dari istri saya bisa ngomong lebih jelas. Dan yang keluar adalah biji yang hitam seperti itu ya. Seperti apa ya. Kalau dilihat dari biji buah markisa mungkin, ya. Kalau Bapak Ibu belah markisa ada biji-bijinya seperti itu ya, lembek-lembek seperti itu yang terbungkus seperti itu. Nah seperti itulah. Oh dilihat, oh iya seperti inilah yang terjadi di tenggorokan. Itu bisa keluar, ya. Karena apa? Karena kita mengimani firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, ya. Kita buka aja ya sebentar di dalam Mazmur 126. Apa sih yang menjadi kekuatan? Karena kan itu nggak mudah untuk dilaluinya. Ya. Di situ dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini dan seterusnya. Saya ingat istri saya hilang pita suara itu habis pelayanan jadi singer. Saya katakan Tuhan jadi singer kemudian harus hilang pita suara, enggak salah. Ada kesalahan apa ya? Ada dosa apa ya? Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan bisa berpikir seperti itu. Tapi kemudian karena udah terjadi ya udah dijalani aja. Dan hal-hal yang mencurigakan itu udah hilang seperti itu. Ya, karena pada saat berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan seberapa engkau percaya. Cuma itu yang menjadi titik balik, yang menjadi pegangan saya. Tuhan aku percaya. Ya. Percaya itu berarti dengan sepenuh hati. Jangan berpikir nanti cari jalan begini, nanti cari jalan begini, nanti ngandalin ini, nanti mengandalkan itu. Enggak, tapi percaya aja sama cara Tuhan tuh seperti apa ya ikuti aja. Ya. Dan itu kan sebuah proses. Bapak Ibu tentu ingat satu kisah di perjanjian lama juga, Nabi Elia. Waktu Tuhan berkata, Elia engkau pergi ke Sarfat. Aku sudah menyediakan seorang janda yang akan memberi engkau makan. Dan kita bisa melihat ketaatan dari seorang janda ini ya. Waktu Elia udah datang ke Sarfat, kemudian ketemu sama janda itu. Berikan aku air ya untuk minum, sekendi air, dikasih. Kemudian berikan aku roti. Nah janda ini kan berkata, wah Tuhan cuma tinggal tepung ini segenggam ini aja sama minyak. Ya. Terus Elia katakan lakukan aja. Ya. Nah apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, perempuan ini? Ya dia lakukan. Waktu dia lakukan, dia buat, ternyata tepungnya itu nggak habis-habis. Minyaknya pun nggak habis-habis. Itu adalah sebuah ketaatan. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Wah mungkin waktu dia melihat, wow ini mujizat, wah luar biasa. Mungkin dia melompat, wah tepungnya nggak habis-habis, ini luar biasa, ini dahsyat dan sebagainya. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Ternyata setelah peristiwa tersebut, tiba-tiba anak perempuannya sakit. Waktu sakit, sakitnya pun ya sakit yang sangat keras. Tahu-tahu nggak ada nafas. Nah, kalau kita mungkin ada di dalam posisi di janda Sarfat ini, Tuhan kok gini? Aku kan udah melakukan apa yang diperintahkan nabimu, ya. Tapi kok anakku jadi mati?
Aku udah lihat mujizat tapi kenapa hal ini terjadi? Mungkin kita akan protes dan lain sebagainya. Enggak terima. Ini anak kesayangan. Satu-satunya anak yang mungkin nemeni aku hidup sebagai seorang janda. Tapi apa yang dilakukan? Kok jadi meninggal seperti ini? Ya dia bawa ke Nabi Elia. Dan mungkin waktu dia bawa mungkin ada sedikit kecewa. Inikah maksud dari engkau? Ya, waktu menyuruh aku untuk buat roti dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang kan bisa muncul hal seperti itu. Dan itu juga mungkin buat kita orang percaya. Waktu udah terima mujizat dan tiba-tiba ada satu peristiwa yang kadang-kadang membuat kita jadi seolah-olah kok gini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Nah, apakah hal-hal tersebut mungkin sering kali muncul? Ataukah kita bersyukur, Tuhan apa nih yang engkau lagi mau ajar buat aku lewat peristiwa ini? Ya. Pernahkah kita berkata seperti itu? Ya. Kadang-kadang kan mungkin jarang. Jarang sekali kita berkata seperti itu. Tapi bagaimana kemudian, pada akhirnya kan perempuan ini bangkit. Dan kemudian, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan itu benar, gak pernah salah. Nah, sekarang posisinya ada dalam kita yang hari-hari ini, ada di bumi ini. Waktu kita dengar firman Tuhan, apakah kita akan selalu bilang, firman Tuhan itu selalu benar. Dan firman itu akan aku jalani, aku hidupi. Bukankah kita dengar ya di dalam firman Tuhan sebagai ayat yang terakhir. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan cara Tuhan, kalau kita ikuti, itu kan sebenarnya kita lagi diajar sama Tuhan. Apa nih ya Tuhan lagi mau ajar? Kemudian menyatakan kesalahan, oh ya, kita mulai koreksi diri kita. Mulai periksa diri kita, kemudian perbaiki. Ya, kita perbaiki kelakuan yang salah itu. Dan kadang untuk mendidik. Ya, mendidik orang dalam kebenaran, artinya mendidik diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini yang sama-sama kita merenungkan pagi hari ini. Apakah kita punya mentalitas yang kuat enggak waktu kita percaya sama Tuhan? Waktu kita gunakan caranya Tuhan, seberapa kita mau menghidupinya? Dan mental kita tuh benar-benar kuat untuk jalani proses yang mungkin panjang. Dan juga waktu kita dengar firman Tuhan, mau nggak kita lakukan saat ini juga? Ya. Nantinya nggak usah dipikiran. Ya. Nah, karena bila pagi hari ini apa yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu bisa menjadi berkat, ya bisa memberikan kekuatan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.